Darussalam An-Nur itu adalah salah satu panti yang mewujudkan kita, dan disebutkan di situ terjadi pelecehan seksual terhadap anak-anak yatim piatu, dan itu sudah terjadi bahkan puluhan tahun lamanya. Dan ini Pak, nah kalau kita bisa lihat sebetulnya kan prakteknya mereka tidak terdata, tapi kok bisa iya mereka berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Sobat, saya Abraham Silaban, saya ada di Tangerang Live Room. Ini adalah satu semacam posko yang mana di sini terdata semua status, mau itu panti asuhan, sekolah dan lain sebagainya. Termasuk juga di sini juga menerima aduan-aduan yang sifatnya kemudian kekerasan, kejahatan yang memang penting diantisipasi oleh Satgas yang memang sudah dibentuk oleh Pemkot Tangerang. Saya berdiri di sini untuk kemudian mewujudkan komitmen saya untuk mengawal satu kasus yang memang mewujudkan kita semua. Di sini sungguh-sungguh mewujudkan kita bahwa disebutkan ada 8 korban yang sudah terdata di kepolisian, tapi bisa jadi bertambah puluhan, bahkan ada yang menyebutkan ratusan dan sebagainya. Tentu ini harus kita telah bersama, tentu ini harus kita dalami. Saya berdiri bersama dengan Pak Nurdin yang merupakan PJ Wali Kota Tangerang. Pak Nurdin, terima kasih sudah menerima saya. Terima kasih, Mas. Ya. Pak Nurdin, ya. Kalau kita lihat di belakang kita ini adalah live centernya ya Pak ya. Ya. Di sini command roomnya. Command roomnya di sini. Ya. Sebetulnya dengan perangkat yang kita lihat di sini cukup canggih ya sebetulnya Pak ya. Dan kalau kita lihat di situ ada pendataan lembaga kesejahteraan sosial. Kita mau coba cek Pak, karena ada satu persoalan yang terungkap dari kasus ini bahwa disebutkan panti asuhan Darussalam An-Nur itu tidak masuk dalam data Pemda, tidak masuk dalam data kedinasan sosial di bawah Pemkot Tangerang. Betul demikian Pak? Ya, secara resmi dia tidak melaporkan kegiatan-kegiatannya. Namun di dalam live room kita, berdasarkan peta yang ada, ini semua kita sudah masukkan. Oke, ya. Coba bisa kita cek nggak Pak sebetulnya? Bagaimana mengecek bahwa yayasan ataupun panti tersebut terdata ataupun terawasi oleh dinas sosial? Jadi ini cari lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang ada di Kota Tangerang. Oke, kita coba ketik kata kuncinya panti aja Mas. Boleh dibantu? Kata kunci panti kita coba tunjukkan kepada teman-teman semua. Jangan-jangan apa yang terjadi adalah kelengahan bahwa ada panti-panti yang disebutkan mereka sudah beroperasi sekian waktu lamanya, tapi pada prakteknya dia tidak pernah terdata. Kita cek Darussalam An-Nur, tidak ada hasil. Darussalam An-Nur itu adalah salah satu panti yang mewujudkan kita, dan disebutkan di situ terjadi pelecehan seksual terhadap anak-anak yatim piatu, dan itu sudah terjadi bahkan puluhan tahun lamanya. Dan ini Pak, nah kalau kita bisa lihat sebetulnya kan prakteknya mereka tidak terdata, tapi kok bisa iya mereka berjalan di tengah-tengah masyarakat kita? Ya, ini mungkin yang menurut saya kita perlu semangat seluruh unsur masyarakat untuk berani menyampaikan apapun kondisi yang ada di wilayahnya. Karena kadang-kadang pelaporan itu yang tidak muncul, kemudian pemerintah mungkin tidak melakukan deteksi terhadap kegiatan-kegiatan mereka. Oke. Ya. Oke. Nah, tentu kalau dibilang bahwa deteksi tidak ada, kita juga tidak bisa membiarkan begitu saja, karena kan toh juga bahwa sudah ada namanya Satgas Pak, yaitu gabungan antara pihak kepolisian tentu dengan Pemda. Termasuk juga Pemda kami dengar juga sudah ada call center kalau misalnya terjadi salah satu tindakan yang dirasa ini adalah kejahatan, apalagi kekerasan terhadap anak dan perempuan begitu ya Pak ya. Apakah kemudian itu ditindaklanjuti sebetulnya Pak? Nah, untuk pengaduan kita punya layanan 112 yang untuk layanan darurat. Kemudian di setiap kecamatan kita juga punya layanan pengaduan untuk tim perlindungan anak. Dan di setiap kecamatan kita punya Satgas semuanya. Nah, sebenarnya dari sisi kesiapan Pemda untuk mengantisipasi itu kita sudah cukup siap ya. Mungkin ini pertanyaan tadi ya yang menarik. Kenapa ini ada yang terlewat? Betul. Itu yang menjadi
PR kita bersama untuk bisa memperbaiki. Nah itu dia, kalau misalnya sampai ke akar rumputnya juga sudah dilibatkan secara partisipasi begitu ya Pak ya, tingkat RT bahkan ya RW ya lebih luas lagi. Kok ya apakah mereka tidak pernah melaporkan Pak ke sini Pak? Ya, itu tadi karena sifatnya adalah pelaporan, maka ketika mereka belum melaporkan, ya kita belum mendata ini sebagai suatu kegiatan panti asuhan seperti itu. Apa jangan-jangan memang RT atau RW-nya dalam tanda kutip dibungkam, atau kalau iya kita mendengarkan narasi bahwa karena pelaku disematkan sebagai tokoh agamis, tokoh masyarakat dan sebagainya, apakah sudah ada komunikasi ke arah sana Pak? Ini prakteknya sudah berjalan lama, pada akhirnya baru terungkap saat ini juga. Ya, saya kira nanti kita akan melakukan langkah-langkah untuk pendataan. Menyamakan dulu langkah bagaimana kita bisa mengantisipasi lembaga-lembaga yang seperti ini. Jadi kita akan melakukan secara serentak untuk mendata ulang lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang ada di Kota Tangerang ini. Dan juga pertanyaan tadi, saya kira juga mungkin ada upaya-upaya juga dari para pengurus untuk tidak melaporkan lembaga ini, sehingga pemerintah tidak tahu ya. Jadi Bapak menduga bahwa warganya diintimidasi atau disuruh bisu? Saya belum sampai ke arah situ Pak. Tentu nanti perlu pendalaman dari teman-teman. Nanti kita coba cross check ke wilayah apakah memang ada indikasi seperti itu atau seperti itu. Tapi belajar dari sini Pak, semua yang tidak terdata lainnya itu seperti apa nantinya Pak? Panti-panti, yayasan kesejahteraan sosial dan sebagainya mengatasnamakan mereka adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, tapi prakteknya mereka secara diam-diam di dalam ruang tertutup mereka melakukan penganiayaan, kekerasan seksual terhadap anak dan lain sebagainya, melanggar kejahatan, itu sudah didata ulang atau seperti apa Pak? Ya, prinsipnya kan semua lembaga mendaftarkan diri. Iya. Ketika ada lembaga yang tidak mendaftarkan diri seperti apa? Betul. Kan gitu. Nah, yang akan kita lakukan segera ini untuk mendata ulang semua aktivitas masyarakat. Dan yang lebih penting lagi saya kira adalah keberanian masyarakat secara keseluruhan untuk menyampaikan kalau ada kondisi-kondisi yang mencurigakan atau kondisi-kondisi yang tidak normal di lingkungan mereka. Dan bisa saja orang yang melihat atau mengetahui kejahatan dan biarkan begitu saja, jangan lupa bahwa ia juga bisa ditindak tentunya Pak ya, ada undang-undangnya di sana ya. Dan bagaimanapun adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan jauh dari tindakan-tindakan yang sungguh keji seperti apa yang kita saksikan di depan mata ya Pak ya. Dan mengenai tadi disebutkan aduan dan laporan, kita mau cek ya Pak ya, sebetulnya penting bagi kita terus untuk mensosialisasikan, belajar dari kasus ini. Kalau Anda adalah korban dari kasus kekerasan apa yang kami dalami, apa yang kami telusuri hari-hari ini, yaitu kasus Darussalam An-Nur, Anda bisa kontak ke hotline polisi yang ada tertera di layar kaca Anda, termasuk juga ke saya pribadi. Saya akan membuka media sosial saya pribadi sebagai aduan kepada masyarakat. Kami akan coba bantu untuk hubungkan kepada pihak yang dibutuhkan, termasuk juga sebetulnya ini bukan hanya secara swadaya yang kami lakukan, tapi juga sebetulnya Pemkot Tangerang juga sudah punya ya Pak? Sudah punya ya, 112. Jadi intinya jangan takut untuk bicara. Lapor ke berapa Pak? 112 ya? 112. Silakan dicoba. Jangan takut, kita coba 112 ini sebagai bentuk bahwa ini adalah respon dari pemerintah Kota Tangerang untuk mengantisipasi seperti apa andai kata ada kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar sana di wilayah Kota Tangerang. Kita coba ya. Kota Tangerang siaga 112, kejadian gawat darurat apa yang dilaporkan? Ya, Mas, saya Abraham. Mas, saya lagi coba cek ini apakah masih berlaku ini yang namanya aduan 112 Kota Tangerang. Ini masih aktif ya Mas ya? Baik Pak. Oke, berarti kalau ada sesuatu yang terjadi, tindakan kekerasan yang dialami oleh warga dan lain sebagainya, bisa langsung direspon ke tempat ini ya Mas ya? Iya, bisa langsung melaporkan ke kami ya Pak ya, ke 112 ya Pak ya, langsung hubungi ke kami ya Pak ya. Oke, dan satu lagi Pak, kalau misalnya memang khusus kekerasan anak ataupun kekerasan perempuan, kan udah satgasnya, ada hotline-nya, apakah bisa diakses juga atau harus ke 112 juga? Biasanya ke kami
kami Pak, nanti kami akan meneruskan ke petugasnya Pak, seperti itu Pak. Terima kasih atas waktu Anda, terima kasih atas informasi dan akses yang diberikan kepada kami. Pejabat Wali Kota Tangerang, Pak Nurdin, Dr. Nurdin sudah berbicara bersama saya, Abraham Silaban. Terima kasih Pak Nurdin. Terima kasih.